Secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Ternyata setelah dicek tidak digunakan sebagai semestinya nih. Kira-kira Bang, sebenarnya ada potensi hukum nggak? Jadi terkait perkaranya atau kasus donasi yang dikumpulkan oleh Agus dan istrinya yang mana diinfokan atau disosialisasikan oleh Novi ke ruang publik. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut saya, menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar, begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan, gitu. Kita bahas dulu secara moral. Kalau secara moral, jelaslah karena seseorang yang tadinya orang simpati gitu ya dengan dia, orang berempati dengan keadaan yang dia miliki, lalu akhirnya ada pihak yang menyebarluaskan, menginformasikan kepada publik, mengajak orang-orang untuk berempati juga terhadap orang tersebut, lalu menyumbangkan uang, ternyata uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah perbuatan yang immoral, itu adalah perbuatan yang benar-benar di luar dari batas-batas moral di dalam kehidupan sosial begitu. Jadi bagi gua itu adalah perbuatan yang tidak bermoral gitu ya. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang, oleh orang-orang yang memberikan donasi terhadap Agus begitu. Karena kita bahas dulu konteks siapa sih yang boleh menghimpun dana begitu ya. Siapa sih yang berhak untuk melakukan penggalangan dana? Jadi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang begitu ya, yang boleh melakukan perhimpunan dana, penggalangan dana atau donasi itu adalah pihak-pihak yang memiliki badan hukum seperti organisasi, yayasan atau perkumpulan begitu. Itu boleh melakukan itu. Nah, bagaimana dengan individu? Tentang individu yang membuka donasi itu belum diatur. Jika ada pihak atau individu yang melakukan itu, maka tidak masuk di dalam golongan bahwa dia berhak untuk melakukan itu, bahwa orang tersebut tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dana. Sehingga kalau kita mau menyasar bahwa dia sedang menggalang dana tanpa izin, maka tentu orang tersebut tidak memiliki izin dan dia tidak memiliki hak untuk menggalang dana masyarakat, kan begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan begitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang ya kan atau barang begitu ya di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi, digelapkan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut misalnya gua titip ke si A gitu ya. Ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone. Uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus
berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana.